Itu nanti kan Sorry, ada Bang. anggota ya? Sorry. Nah, biasanya kan nanti ada anggota ya. Anggota-anggota yang datang itu biasanya dia punya warna sendiri. Sehingga warna yang banyak ini akan mempengaruhi visi misi dari organisasi atau kantor kita. Makanya teman-teman ketika membuat sebuah komunitas harus punya dulu visi misi goals-nya itu ke arah mana. Nanti ini dia pasti akan mengganggu visi misinya, ini juga, ini juga, ini juga. Mungkin yang sama visi misinya tuh hanya ini sama ini, sisanya enggak gitu. Sisanya sekedar hahihi aja gitu, gabung ketawa-ketawa gitu. Nah, makanya sebagai leader kalian itu harus memastikan yang gabung ini walaupun warnanya biru harus menjadi merah. Walaupun bukan PDIP ya. Karena lagi-lagi ini PDIP, takutnya PDIP nanti. Nah, maksudnya adalah warnanya itu harus sama, teman-teman. Tugasnya si leader itu selain membimbing, dia harus memastikan bahwa kita punya goals. Ketika ini udah belok dikit, kita lurusin lagi. Mau dia marah, mau dia tantrum, kita udah siap dengan itu. Oke, yang kedua adalah memahami lingkar kendali. Ini sangat penting. Ini kita analogikan leader ya. Si leader ini, atau teman-teman, punya lingkar kendali. Yang pertama, circle yang bisa kita kontrol. Jadi lingkaran pertama itu adalah lingkaran yang bisa kita kontrol. Apa aja tuh? Kira-kira apa tuh? Misalnya kayak diri sendiri gitu. Kan kita bisa kontrol. Oke, diri sendiri. Bener. Ada lagi? Circle of control itu misalnya orang-orang yang sekitar kita, terus apa yang bisa kita terima dan bisa kita kontrol. Oke, nah jadi circle pertama itu yang bisa kita kontrol itu adalah perkataan kita, respon kita, pikiran kita, tindakan kita, dan cuma itu yang bisa kita kontrol. Orang di sekeliling kita nggak bisa kontrol. Nah, orang-orang di sekeliling kita bisanya mempengaruhi. Jadi kita masuk ke circle yang kedua. Circle yang kedua ini adalah di mana kita itu tidak bisa mengontrol, tapi bisa mempengaruhi. Kayak hari ini. Hari ini, aku ngomong kayak gini, aku cuma bisa mempengaruhi, tidak bisa mengontrol. Pulang dari sini, teman-teman paham atau enggak, atau teman-teman ngelakuin itu di luar kendali aku. Nah, jadi seorang leader itu harus paham ketika dia nge-lead, dia nggak perlu stres. Kayak, aku udah ngomong sama dia nih, capek kali gue ngomong sama dia, nggak berubah juga gitu. Kita jangan fokus ke situnya. Yang kita fokus adalah apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita respon. Kalau misalnya ada tim yang kayaknya udah nggak bisa lagi, berarti kita langsung cut off kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah circle yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita pengaruhi. Contohnya bencana alam. Kayaknya cuma itu aja ya, cuaca mungkin. Kalau yang circle ini kita masih bisa nih, ini teman, kolega, rekan kerja, pemerintah. Kita bisa pengaruhi pemerintah itu dengan mungkin dengan bersuara segala macam gitu. Nah, lalu masuk ke dalam fundamental yang ketiga, yaitu regulasi emosi. Kebanyakan kita berpikir menjadi leader itu adalah orang yang pintar. Orang pintar belum tentu bisa jadi leader. Orang yang pintar secara akademis belum tentu cocok menjadi leader. Banyak sekali contoh-contoh kasus. Dia pintar nih di kerjaan, terus bosnya, oh yaudah aku naikin dia, promosiin dia jadi manajer. Kacau semua. Karena dia tidak punya regulasi emosi itu, dia tidak punya kecerdasan emosional. Regulasi emosi itu merupakan skill di mana teman-teman bisa melakukan jeda ketika marah. Nah, jadi seorang leader itu, dia udah pasti, dia kan mikirnya helicopter view ya. Jadi nanti dia ngeliat temennya ataupun timnya yang nggak perform, dia kan pasti kesel gitu. Nah, ketika dia nggak bisa melakukan regulasi emosi ini, dia akan langsung kesel, kelihatan, dan yang diomongin itu hanya emosi aja. Misalnya, aku marah sama Kak Pipin. Ketika aku langsung numpahin itu, Kak Pipin nggak nangkap pesan yang aku sampaikan. Yang Kak Pipin nangkap, itu adalah kemarahan aku, emosi aku yang ditangkap. Makanya seorang leader harus belajar regulasi emosi. Belajarnya gimana? Bisa ke psikolog, bisa ke apa ya sebutannya tuh, best ya? Best. Konselor ya, konselor. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, inisiatif, suportif, dan juga apresiasi. Menjadi seorang leader itu, teman-teman harus tahu sesuatu hal sebelum kejadian. Misalnya nih,
kita memimpin, kita udah tahu tuh kayak punya 10 langkah ke depan, ini bakalan berantakan nih, ini bakalan chaos di sini, ini bakalan rusak nih. Nah, dia tuh punya pemikiran seperti itu. Nggak cuman kayak tunggu disuruh baru gerak, tunggu dibilang. Nah, ini inisiatif ini bisa dilatih teman-teman, dan ketika teman-teman melatih ini, value-nya teman-teman itu akan naik, walaupun nggak menjadi leader. Yang berikutnya sportif itu kayak ngasih kesempatan untuk tim. Kalau dia bisa jadi leader, dia yang kita angkat menjadi leader berikutnya. Jadi jangan sampai kita kayak kita terus tuh yang pengen jadi ketua ya, kayak jadi haus kekuasaan. Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu adalah apresiasi. Apresiasi itu jangan segan-segan ngomong tolong, maaf, dan juga terima kasih. Karena kata-kata itu yang nantinya akan mempermudah komunikasi kita dengan tim. Oke, yang kelima adalah adaptif dan punya mental baja. Adaptif ini sangat penting teman-teman untuk menjadi leader. Kalian nggak akan bisa bertahan kalau nggak punya skill adaptif. Jangan seperti dinosaurus ya. Dinosaurus itu karena dia itu kan sebutannya karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, jadinya dia punah gitu. Kalau ketika kita jadi leader, kita berhadapan dengan Gen Z yang kayak sekarang, kebanyakan leader-leader itu kan pada ngeluh ya, bilang kayak Gen Z ini, Gen Z itu. Padahal dia yang harus beradaptasi gitu dengan lingkungan yang sekarang. Dia nggak bisa menolak itu. Yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dan punya mental baja. Mental baja ini, ketika teman-teman ngerasa kayak mentalnya itu lemah, jangan sering dengar lagu-lagu sedih. Bernadia. Jadi itu nanti akan ngebuat hati kita tuh makin sedih, jadi makin lemah. Kalau teman-teman ngerasa masih kayak mentalnya itu lemah, coba dites dengan terapi penolakan. Jadi datang ke coffee shop, datang ke tempat-tempat tertentu, coba cari 50 penolakan setiap hari. Itu akan melatih kita untuk menerima penolakan itu. Misalnya kayak aku ke History Coffee, aku bilang, "Bang, ada mie calu nggak?" gitu. Terus sama tuh aku bilang kayak, "Gila gue," gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak, "Oh mohon maaf tidak ada." Itu kan sopan ya, tapi kan ada juga yang kayak is kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, teman-teman harus membiasakan rasa-rasa kayak gitu, diis-isin sama orang, dijijiin sama orang. Itu nanti akan memperkuat mental kita. Tapi kalau kita nggak pernah mau kayak gitu, sekalinya orang ngomong langsung sedih, langsung baper, langsung kayak, "Kok dia kayak gitu kali sama aku ya?" Langsung sedih lah pokoknya, tegores-gores di sini. Nah, itu yang harus dilatih teman-teman ya. Yang keenam, dan yang menurut aku itu 50% paling penting adalah speaking skill. Ketika kalian menjadi leader, bukan karena kalian jadi leader orang itu mau nurut, bukan karena gaji yang kalian kasih sebenarnya, tapi bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan tim kalian. Ketika kalian berkomunikasinya itu sambil senyum, ketika kalian berkomunikasinya itu ada minta tolong, maaf, terima kasih, mereka akan sangat senang lakuin itu. Mungkin 70% udah senang, 30% gampang tuh, nanti bisa diurusin lagi gitu. Tapi ambil di 70%-nya aja. Makanya teman-teman harus belajar speaking skill, harus belajar berbicara di depan umum seperti ini. Ketika kita jadi leader, nggak mungkin kita ngomong satu-satu. Misalnya tanya, pinjam dulu kan, kita ngomong dulu sana, ini pinjam dulu, ngomong dulu gitu kan, nggak mungkin kita satu-satu ngomong kan. Makanya latih gimana caranya berkomunikasi dengan publik seperti ini. Nantinya ketika kita punya tim 100 orang, kita akan lebih gampang membimbing dan mengarahkan tim kita tersebut. Oke, dan yang ketujuh, memahami tipe tim. Ini mungkin video ya teman-teman ya.
Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang leader, teman-teman akan belajar tipe-tipe tim kita. Ada yang paling pertama yang memang dia perform, ada yang kedua yang dia tidak begitu perform, tapi kalau dilatih, dia perform gitu. Ada yang beban, ada yang malah ngancurin. Kalau teman-teman punya rasa nggak enakan, teman-teman ngerasa kayaknya, ya udahlah segan untuk ngomong, nggak enak nanti aku dianggap jahat. Kalian akan menjadi leader yang tidak efektif. Tapi ketika kalian bisa nge-cut off orang-orang itu, tapi harus ngomongin dulu ya, kayak bilang, mohon maaf nih, kayaknya performernya itu kayak segini, tapi ekspektasinya itu segini, bisa nggak ya diperbaiki gitu. Kalau memang nggak bisa diperbaiki lagi, kita nge-cut off orang-orang kayak gitu. Nantinya ketika kita udah bersihin itu, organisasi kita akan lebih lancar dan efektif. Oke, kita masuk ke chapter yang terakhir, cara memanage tim. Biasanya, orang itu selalu komplain gini, Bang Zul, aku udah bilang sama tim aku, tapi dia bukan nggak dengerin ya, tapi dia lupa segala macem gitu. Teman-teman harus ingat, supaya ingat harus tulisan. Nah, jadi ketika kita nge-brief orang, kita jangan lupa nulis lagi di WA-nya dia. Ini poin-poin yang aku bilang tadi ya, gitu. Tujuannya adalah ketika dia lupa, kita bisa tandain. Ini loh yang gue ngomongin kemarin. Jadi dia tidak ada alasan untuk lupa. Karena kita udah membuat sistem di mana orang itu akan lebih ingat dengan apa yang kita ucapkan. Makanya ada ungkapan supaya jelas harus lisan, supaya ingat itu harus tulisan. Kalau ada brief yang nggak oke di WA, jumpain langsung orangnya. Kita jelasin ke dia. Gini loh maksud aku gini gitu. Kira-kira paham nggak ya? Kira-kira nangkap nggak ya? Kayak gitu. Setelah kita ngomongin itu, baru kita catat lagi. Kita kirim lagi ke dia. Tujuannya untuk membuat notulen dan juga jangan terlalu berharap sama otak manusia ya. Pasti kita sering lupa gitu. Makanya ini tuh sangat penting. Nah, lalu masuk ke meeting team. Meeting team itu ada 3 sebenarnya. Stand up meeting, ini meeting brief setiap pagi 10 menit. Lalu ada taktik talk, ini teknikal biasanya seminggu sekali, dan juga yang terakhir itu sebulan sekali. Mungkin itu aja materi singkat hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan udah pemaparan materi nih dari Bang Suhil tentang leadership. Buat teman-teman berucap, ada nggak yang tertarik buat nanya nih sama Bang Suhil tentang leadership? Oke, silakan. Terima kasih, maaf ya juga banyak pertanyaan. Sebenarnya emang selalu kepo sih soal-soal seperti ini. Jadi pertanyaan saya kan terkait yang tadi Bang Suhil, soal yang dimana kita harus nge-cut off orang-orang yang memang merugikan lah bilangnya. Tapi jika mana yang orang tersebut sebenarnya tidak merugikan, tetapi dia juga punya skill gitu, dia memang punya value-nya gitu, itu dan visi dia mungkin sedikit beda atau gimana, itu gimana cara kita merubah sesuai visi dan misi dengan kita? Apakah langsung harus di-cut off? Apakah harus dituntun dulu atau gimana? Oke. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kan pertanyaannya bagus ya. Gimana kalau kita punya tim, dia itu value-nya bagus, skill-nya itu oke, tapi nggak terlalu bagus visinya nggak terlalu ini sama kita ya. Langkah pertama itu kita bisa semacam mempersuasif dia. Makanya tadi kan Abang bilang, belajar komunikasi, biar gampang mempersuasif orang. Ketika kita ngomong, ada teknik-tekniknya. Misalnya nih, kalau ngomong nih ya, ngomong itu nggak boleh badan itu serong kayak gini. Kalau mau ngomong serius, harus depan-depanan kayak gini. Gitu. Terus misalnya kita ngeliatin dia, jangan 100% ngeliatin kayak gini, kayak psikopat gitu. Kayak psikopat gitu kan. Jadi lihatnya itu 70% untuk ke lawan bicara. Lalu pakai intonasi jeda dan mimik yang memang ketika kita serius, mukanya serius, ketika bercanda, mukanya bercanda. Itu yang pertama, cara. Yang kedua, kalau nggak berubah juga, kita nggak perlu mempertahankan orang yang skillful kayak gitu, tapi attitude-nya nggak oke. Attitude ini bukan berarti jahat ya, tapi attitude-nya itu mungkin dia nggak begitu cocok sama culture kita. Makanya, komunitas bisnis itu hanya kesepakatan teman-teman. Misalnya nih, Abang punya bisnis. Di bisnis Abang, kalian nggak apa-apa telat. Terus temen yang lain punya bisnis. Di bisnisnya dia nggak boleh telat. Apakah di bisnis Abang itu buruk? Enggak. Itu hanya kesepakatan Abang di situ. Dia buruk nggak? Enggak, gitu.
Makanya balik lagi di awal, visi misinya itu harus jelas. Perlunya orang yang seperti apa yang bergabung di sini, dan sebagai leader harus mengkurasi itu. Nggak penting dia jago, nggak penting dia skillful. Skillful itu bisa dilatih. Abang udah mencoba itu, dan abang ngelihat banyak sekali orang-orang yang pertamanya itu nggak begitu skillful. Ketika kita udah latih, kita kasih pelatihan, dia oke sekali gitu, dengan value yang sama gitu. Mungkin itu aja, semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Suyal. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang mau nanya sama Bang Suyal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada acara di Bercap saya tuh semangat ya, karena memang komunitasnya positif dan banyak insight. Hari ini kan kegiatannya sharing ya, mungkin ada beberapa hal juga yang mau saya sharing terkait leadership untuk adik-adik di sini. Kayaknya adik-adik semua sih. Terkait leadership tadi ya, ada beberapa fun fact ketika kita menjadi leader. Itu adalah hal-hal kayak yang sudah sampaikan, ada hal-hal yang nggak bisa kita counter. Sebenarnya yang ada ini insight bukan bertanya. Oh iya, nggak apa, silakan. Sharing. Duduk dulu ya. Ya, jadi waktu kita jadi leader, fun fact-nya itu banyak hal yang nggak bisa kita counter. Jadi menjadi leader menurut aku ya, ada hal yang lebih penting itu kita tahu persis goal sama sistem dan objeknya. Kita fokus ke situ. Karena kita biasanya nggak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu salah di mata salah satu anggota kita. Terus kita diomongin, nah itu tuh pasti. Karena nggak semua setuju dengan pikiran kita. Nah, jadi leader kita harus tegas terhadap objek dan visi yang mau kita lakukan. Jadi keputusan yang kita ambil, sistem yang kita buat, komunikasi yang kita lakukan itu refer kepada visi misi. Kita nggak gampang baper, karena kita tahu persis tujuan yang mau kita lakukan untuk tim itu apa. Nah itu satu. Terus yang kedua, tambahan ketika kita jadi leader itu yang paling penting wawasan. Kalau bisa kita nggak harus detail, karena yang detail tuh harus teknik di bawah kita, tapi kita harus bisa mengakomodir apa wawasan lah di yang kita tekuni atau yang sedang kita pimpin. Karena kalau wawasannya kurang, itu kita juga kurang di mata bukan bawahan apa ya, anggota. Jadi gimana mereka mau semangat nih kalau misalnya wawasan kita kurang, kita harus ada batasan itu. Itu aja Bang, mungkin tambahan. Sama tadi pertanyaan apa tadi Bang? Oh iya, tentang manage tim ya. Nah, manage tim itu juga ini PR bagi leader, itu kita tahu value-nya, tapi dia kadang-kadang ngerusak gitu. Kadang di meeting atau di keputusan yang kita buat dia bantah atau apa. Nah, kita harus bisa lihat potensinya juga, Bang. Potensinya juga di orang lebihnya, kurangnya di mana. Itu kita setting gitu. Jadi kita bisa itu, pimpinan harus bisa lihat itu juga gitu. Oh, ini orang bisa ini tapi nggak bisa kerjasama. Nah, itu dia harus dikasih kerjaan yang setipe gitu. Itu aja Bang, mungkin. Sip. Oh, ini pakai ini aja. Udah ada. Oke, wah terima kasih banyak ya Kak untuk insight-nya tadi. Keren banget, beri tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi sama Bang Suhil? Oke, silakan. Bang Suhil luar biasa ya materinya ya. Dwi mau nanya, sederhana aja Bang. Anggaplah kita sudah menjadi leader dan berhasil menjadi leader di satu komunitas gitu. Gimana cara memastikan agar komunitas ini tetap berjalan sesuai dengan visi misi sebelumnya, tapi kita harus harus aktif di kegiatan lain kayak gitu. Intinya regenerasi ya? Regenerasi, saya nyari kata itu Kak, makasih. Regenerasi itu memastikan regenerasi itu benar, itu kayak gimana Bang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Yang sering kita lupa ketika menjadi leader itu, kita lupa menyiapkan regenerasinya, kaderisasinya gitu. Kalau di Berucap sendiri sekarang ketuanya itu Kak Febri.
Kak Febri Duta Pol, wih, nggak bercanda. Nah jadi memang di tahun pertama itu ketika kita ngebuat suatu komunitas dan kita ngerasa kayaknya kita harus memimpin itu, visi yang pertama itu adalah mendidik leader baru. Jadi ketika kita sedang jalan, kita sedang mendidik tuh leader baru. Cara mendidiknya gimana? Cara mendidiknya itu kasih beberapa case-case dan lihat kira-kira dia mampu nggak gitu. Cara lihat ini bukan dari kemampuan. Kadang-kadang dia mampu tapi males. Kadang-kadang dia memang tidak mampu. Nah, cari aja yang mampu tapi males. Nah, nanti yang males ini kita bisa coba arahin lagi. Kayak tadi tuh cara pertama persuasif, sama kayak kata Kaniar tadi kan. Jadi kan kita harus cari dulu dia itu kekurangan kelebihannya apa gitu. Setelah itu baru kita bikin tuh. Kita bilangnya itu regenerasi leader itu butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah dia jalan, tetap didampingi dulu, jangan dilepas. Jadi ketika dia jadi leader menggantikan kita tetap mendampingin dia mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan. Setelah itu kita baru lepas. Nanti tugasnya dia melihat leader-leader baru untuk regenerasi. Itu yang ngebuat suatu organisasi komunitas bisa sustain. Ini terutama komunitas ya, karena kan kalau yang abang lihat, komunitas ini lebih sulit daripada ngebimbing bisnis. Bisnis itu kan kita pegang uangnya ya. Kayaknya gampang sekali gitu. Gampangnya gini, ini uangnya kan sama aku nih misalnya gitu. Masa iya dia nggak kerja maksimal gitu? Artinya ada kesalahan di akunya. Aku mungkin terlalu lembek nih, terlalu ngasih atau terlalu nggak bisa ngomong sama dia gitu. Karena uangnya ada di kita. Tapi kalau komunitas, orang bergabung di komunitas itu bukan gara-gara uang. Orang bergabung ke komunitas itu karena punya visi yang sama, value yang sama. Gimana caranya orang itu masih tetap berada di komunitas itu? Yang bisa kita kasih itu bukan uang tapi value yang lain. Contohnya misalnya pengembangan diri dia bisa jadi lebih pede, dan kita bisa kayak support dia kayak gitu. Nah jadi dari situ kita pilih leader-leader baru yang nantinya akan menjalani dan membuat komunitas itu bisa lebih berkembang. Bahkan harusnya ya leader baru itu dia bisa buat lebih berkembang lagi daripada leader yang pertama. Jangan sampai ketika kita jadi leader, abang dulu deh nggak kayak gini nih deh gitu. Zaman abang dulu deh kalian parah kali deh gitu-gitu. Jangan kayak gitu. Itu kan hanya leader-leader yang di kampus ya, masa kayak gitu. Tapi kalau misalnya leader-leader yang baik itu, dia nggak akan membanding-bandingkan zamannya dia dengan zaman yang sekarang. Dia akan support. Bahkan dia tidak akan mengatakan bahwa zaman abang lebih bagus sebenarnya gitu. Itu leader-leader yang masih bocah biasanya. Mungkin itu aja. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih yang buat Mandiri Chat yang udah bertanya. Dan buat yang lain, ada nih yang mau nanya lagi? Oke, bisa. Baik, Bang Sel, langsung saja Bang ya. Saya tertarik dengan materi ini karena ini skillnya memang harus mumpuni Bang. Di satu sisi, kita pasti sudah profiling anggota kita. Kita tahu nih sifat paling buruknya dia kita pasti tahu. Sedangkan di komunitas kita kan pengen upgrade dan kita pasti kasih dia kewenangan supaya dia mungkin bisa lebih inisiatif kan. Mungkin bagus-bagusnya dia bisa jadi inventor ke depannya. Tetapi di satu sisi yang lain, inisiatifnya mereka terkadang juga mengancam kita dan mengancam visi-visi dari komunitas. Karena otomatis orang-orang inovatif itu pasti dia mungkin ini kayak kurang lurus nih, harus kita lurusin lagi Bang. Pasti ada inisiatif untuk seperti itu. Bagaimana cara kita masih bisa memberi dia kebebasan untuk berinovasi, tetapi tidak mengganggu emosi dia saat kita meluruskan bahwa ini kamu sudah tidak lagi on the track. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Furkan. Ini bagus sekali pertanyaan ini. Gimana caranya memastikan orang-orang yang inisiatifnya tuh kelewat inisiatif ya? Jadi kayak dia tuh terlalu saser gitu, tapi sasernya ke kiri, bukan lurus gitu. Sepengalamannya Abang ya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan kelas-kelas pemahaman tentang critical thinking. Orang yang punya inisiatif belum tentu critical thinking dia itu bagus. Kita teman-teman dari kecil itu diajarkan untuk bisa ngikut instruksi tanpa berpikir. Dengan memberikan kelas-kelas itu, si anak-anak inisiatif itu bisa lebih lurus larinya, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Makanya ketika dia ngasih inisiatif, kita challenge lagi. Kira-kira
ini goalsnya sesuai nggak ya dengan visi kita? Kita tanya lagi ke dia, biar dia aja yang jawab. Bukan kita yang nyetir. Makanya kan balik lagi ya, belajar cara berkomunikasi. Contoh nih misalnya gini Bang Furkan, kita punya ide. Supaya ide itu bisa dikerjakan dengan maksimal, jangan mengawali ide itu dari kita. Tapi buat ide itu seolah dari tim kita yang pancing. Misalnya kita punya ide mau buat apa gitu, kita coba pancing. Kira-kira gini-gini enaknya bikin event ini cocok nggak ya? Pertama kita nggak lari ke sana dulu, tapi ke pinggir-pinggirnya dulu. Terus kan dijawab tuh, oh bang gimana kalau gini-gini aja? Nah abang setuju tuh kayak gitu, karena kita udah tahu tuh kayak gitu. Tapi karena kita bisa nekan ego, kita berikan dia kesempatan untuk dia yang tampil di situ, bukan kita. Sehingga dia akan sangat senang melakukan itu, walaupun kita bilang kayak, oh bisa nggak ya kita perbaiki sedikit di sini? Oh bisa bang, ini bisa gini-gini gitu. Jadi kalau dari kita bilang, guys kita mau buat event ini, gini-gini, jalanin ya. Pasti males-malesan, mager, ogah-ogahan gitu. Tapi kalau dari dia, kita akan lebih gampang nyetir egonya dia. Nah itu trik yang pertama. Trik yang kedua, di semua komunitas kayaknya, kalian harus sebagai leader itu harus belajar dulu gimana pola berpikir yang benar. Bukan critical thinking itu kan bukan menang debat ya, bukan maksudnya kita paling jago debat, enggak. Tapi kita bisa berpikir dengan akal sehat. Contoh nih misalnya, dulu itu waktu masuk kelas kan kita sering tanya ya, kira-kira apa yang bedain aktivitas kita dengan hewan gitu. Kita udah pernah nggak PPT? Nah jadi kita tanyain lagi gitu, hewan bangun tidur kita bangun tidur, hewan mandi kita mandi, hewan sholat hewan kita sholat, hewan juga berzikir. Kayak burung-burung kan berzikir ya, tapi dia nggak sholat kayak gini ya. Terus hewan, kita belajar, hewan juga belajar. Anjing kan banyak tuh yang diajarin anjing kan. Terus ada juga, kita kerja, hewan juga kerja. Sampai akhirnya kita bingung, apa yang ngebedain kita sama hewan gitu. Ternyata yang ngebedain sama hewan, kita memaksimalkan akal kita, tapi banyak sekali orang yang nggak memaksimalkan akal dia. Contoh nih misalnya, ada yang tahu nggak kira-kira berapa kebutuhan kalori per hari kalian? Berapa kebutuhan protein per hari kalian? Kita dulunya itu kalau makan sekedar makan aja, sama kayak hewan gitu. Waktu lapar itu makan gitu, tapi nggak dihitung proteinnya berapa, ini lemak jahat nggak, ini gula nggak gitu. Kita asal makan aja, sampai akhirnya kita punya penyakit segala macam. Itu ternyata yang ngebuat kita itu tidak jauh-jauh beda juga sama hewan ternyata. Nah, pelajaran-pelajaran yang seperti itu yang bisa kita berikan sebagai leader ke tim kita, sehingga akan sangat gampang untuk debat secara sehat. Jadi debatnya itu nggak kayak tersinggung, karena kita udah latih dulu, kita udah kasih bantalan-bantalannya dulu di awal. Kalau di Berucap ada yang namanya orientasi. Orientasi itu kita sering ngasih kelas-kelas basic, walaupun kan saya cuma bisa mempengaruhi ya, tidak bisa menentukan hasil akhir, tapi setidaknya dari misalnya 15 orang, 10 orang udah oke, itu udah seru tuh, udah enak. Nanti 5 orang itu ngikut sendiri. Contohnya kayak on time. On time itu di awal pertama kali buat Berucap itu kan ngaret ya. Terus lama-lama ada 1 orang nih yang vokal tentang on time, 2 orang, 3 orang, sampai terakhir semuanya ngikut. Dan nanti akan ada orang-orang yang nggak on time. Pasti ada gitu, tapi setidaknya mayoritasnya udah on time semua. Mungkin itu Furkan, semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Furkan untuk pertanyaannya, keren banget. Nah, karena ini juga udah sore banget ya, udah mau maghrib. Kalau gitu, kita langsung aja nih ke sesi penutup ya. Untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri dulu tadi sebagai akhirnya itu Bang Furkan. Nah, sekarang kita akan memberikan gift buat narasumber kita pada hari ini. Beri tepuk tangan dong untuk Bang Furkan. Boleh closing statement dulu nggak? Boleh closing statement? Boleh. Oh, ya. Oke, mungkin aku mau ngasih closing statement dulu ya untuk materi leadership ya. Teman-teman harus paham bahwa menjadi leader itu bukan sekedar untuk bio Instagram ya, bukan sekedar untuk keren-kerenan gitu, bukan sekedar untuk social currency, tapi menjadi leader itu adalah men-challenge diri sendiri untuk bisa extra mile melakukan sesuatu hal di organisasi maupun di komunitas maupun di bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semakin bertumbuh ke depannya. Jadi teman-teman harus paham dulu, menjadi leader ini bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk men-challenge diri kita menjadi lebih baik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
dengan tadi Bang Sul sudah memberikan closing statement-nya. Sekarang kita pemberian gift ya buat narasumber kita pada hari ini. Bingung. Ada materi ya? Faru bingung. Enggak, aku ini aja. Rul. Ini aja, Rul. Ini aja. Oh. Oke. Oke, selanjutnya dari Loka Latte. Abang leader. Abang leader Spora. Oh iya, Oke, sama teman. Iya. Peganglah bang, suruh bohong. Oke, selanjutnya dari sponsor kita yaitu Emna. Apa nih? Oke. Lagi. Ya, Pak. Selanjutnya voucher dari LS Estetika. Iya. Kan Bang Sohil. Thank you Bang Sohil. Yang itu untuk teman-teman latihan bicara aja yang ini.